Beberapa waktu yang lalu, negara Wahyudi Israel mengganggu umat muslim yang sedang beribadah di Masjid Al-Aqsa, salah satu tanah haram dan kiblat pertama umat muslim. Rasulullah SAW bersabda bahwa keutamaan sholat di Masjidil Haram setara dengan 100.000 sholat. Lalu keutamaan sholat di Masjid Nabawi setara 1.000 sholat. Dan sholat di Masjidil Aqsa setara 500 sholat. Hadis riwayat Baihaqi. Maka tentu tidak heran mengapa umat muslim berbondong-bondong sholat tarawih di Masjid Al-Aqsa dan sholat Idul Fitri. Kalau kita ada di sana pun tentu saja kita akan ke sana meskipun banyak rintangan. Lalu kenapa sampai mereka menyerang orang-orang yang sedang beribadah? Itu saya pribadi kurang tahu pasti, namun pastinya kita semua, seluruh umat manusia tidak ridho dengan perbuatan mereka, dan seluruh dunia Islam tidak ridho dengan pendudukan mereka kecuali orang-orang pendukung Zionis. Dalam berita terakhir, sehari yang lalu 212 warga Palestina tewas dalam serangan seminggu terakhir, termasuk 61 anak-anak dan 36 wanita. Bahkan 1.400 warga Palestina terluka dalam konflik bersenjata. Melihat situasi yang semakin tegang dan memanas, saya kembali teringat pelajaran-pelajaran saya dulu yang diajarkan oleh salah satu pakar sejarah Zionisme dosen Universitas Al-Azhar, Profesor Muhammad Hilli rahimahullah. Sebenarnya apa sih akar permasalahan yang ada di Palestina? Mengapa orang-orang Israel begitu percaya diri menjajah saudara-saudara kita di Palestina? Pelajaran tentang sejarah Zionisme ini adalah suatu mata kuliah yang cukup panjang. Saya mempelajarinya selama 1 semester di Universitas Al-Azhar. Saya membaca buku tulisan dosen saya, Sejarah Zionisme kata per kata, dan berusaha semampu saya menghafal setiap peristiwa yang ada di dalamnya. Dan saya akhirnya menyadari bahwa sebenarnya berdirinya negara Israel ini bukanlah hasil kerja sekelompok orang, tapi ini adalah konspirasi dan kerjasama sekian banyak orang, dan terjadi sekian ratus tahun prosesnya. Perlu kita ketahui bersama bahwa bangsa Yahudi sebenarnya memang masih keturunan dari Nabi Ibrahim. Israel sendiri adalah nama lain dari Yakub alaihissalam, salah satu nabi mulia yang diabadikan namanya dalam Al-Quran. Dan Bani Israel juga merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim memiliki 2 anak, yaitu Ishak dan Ismail. Dari Ishak lahirlah Yakub, dan dari Ismail lahirlah Nabi Muhammad SAW. Tetapi memang tidak semua keturunan Nabi Ibrahim itu baik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat An-Nisa, "Faqad atayna ala Ibrahim al-kitaba wal hikmah wa atainahum mulkan 'azima. Faminhum man amana bihi wa minhum man sadda an wa kafa bi jahannam sa'ira." Kami sungguh telah memberikan kepada keluarga Ibrahim kitab suci, hikmah dan kekuasaan yang besar. Maka sebagian mereka ada yang beriman kepadanya dan sebagian dari mereka ada yang menghalang-halangi jalannya. Dan cukuplah jahanam itu sebagai tempat pembakaran. Maka meskipun sebagian Bani Israel itu beriman kepada Allah dan para rasulnya, namun ada pula yang menghalang-halangi jalan kebenaran. Saya pribadi berpendapat bahwa bangsa Wahyudi memang nampaknya sudah ditakdirkan untuk menjadi bangsa yang minoritas dan sering terusir. Kalau kita lihat sejarah Nabi Muhammad SAW saat beliau mendirikan negara Islam di Madinah, orang-orang Wahyudi yang tinggal di Madinah satu persatu diusir, mulai dari Bani Nadir, Bani Qainuqa hingga Bani Quraidah. Masing-masing terusir dengan kasus yang berbeda-beda. Ada yang mengintimidasi wanita muslimah, ada yang melanggar perjanjian dengan umat Islam. Namun selama bangsa Yahudi tidak membuat kesalahan besar, umat Islam tidak pernah menganiaya mereka tanpa alasan. Maka mereka pun terusir dari Madinah, dan sebagai minoritas mereka juga kerap ditindas oleh bangsa-bangsa lain. Namun bangsa Wahyudi merasa bahwa mereka pernah berhasil mendirikan sebuah kerajaan Wahyudi di masa Nabi Daud dan Sulaiman. Namun itu pun hanya berdiri tidak lama. Setelah itu, mereka kembali menjadi minoritas yang menyebar di berbagai wilayah di dunia. Sampai akhirnya di tahun 1948 berdirilah negara Wahyudi modern bernama Israel. Meskipun legalitas berdirinya masih dipertanyakan. Lalu pertanyaannya, apa yang membuat negara-negara barat yang besar, semisal Inggris, Amerika, mendukung berdirinya negara Israel? Lalu apakah solusi untuk konflik Palestina? Sepertinya menarik untuk dibahas di video-video selanjutnya.